Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif, keterkaitan antara materi 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Saya Aninawati, CKP Angkatan 10 Kabupaten Lampung Tengah. Perkenalkan, fasilitator saya Andrianti SPD MPD, pengajar praktik saya Ibu Astuti Muntoharo SPD. Keterkaitan antar materi. Sini dari modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak dan modul 1.3 Visi dan Misi Guru Penggerak. Selanjutnya modul 1.4 Budaya Positif. Tujuan akhirnya yaitu berawal dari modul 1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, Nilai dan Peran Guru Penggerak, Visi misi guru penggerak, budaya positif, dan tujuan akhirnya adalah putra-putri kita menjadi putra-putri yang berkarakter profil Pancasila. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, alam, dan zaman agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan, tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Nilai dan peran guru penggerak dalam pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Nilai guru penggerak diantaranya 1. Mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Peran guru penggerak yaitu bisa menjadi pemimpin pembelajar, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Untuk visi guru penggerak yaitu dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah yang terdapat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Selanjutnya, tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dilanjutkan dengan budaya positif yaitu berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi pertanyaan pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukum dan penghargaan, posisi kontrol, guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. 1. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. 2. Nilai kebijakan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. 3. Posisi kontrol memberi hukuman pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. 4. Kebutuhan dasar. Kebutuhan hidup kasih sayang dan rasa diterima. 5. Segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan semua siswa dalam perencanaan sehingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubah menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan restitusi. 3.
Pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau indisiplin siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Terkadang sikap saya bertenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu membentuk disiplin. Maka dari itu, saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. 4. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tergantung untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dengan menangani kasus indisipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tergantung untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. 5. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah saya adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan pihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah sikap posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah menuju posisi seorang manajer. 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, jelaskan 5 posisi kontrol. Posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah itu, mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu, perasaan saya adalah merasa benar dan tindakan saya berikan kepada murid saya walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dan menerangkan segitiga restitusi. Saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. 7. Sebelum belajar modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi masalah murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusinya, tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahapan menanyakan keyakinan kelas karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahan berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik di kelas maupun di sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun di sekolah serta sarana-prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana-prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.